Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola suksesi kepemimpinan Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar menyelesaikan tugas kekhalifahannya selama 2 tahun, beliau lalu wafat. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau sempat berwasiat dengan menunjuk penggantinya. Sesudah bermusyawarah dengan kaum muslimin, kebetulan yang ditunjuk pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Maka akhirnya sepeninggal Abu Bakar, kekhalifahan itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Di saat Abu Bakar menunjuk sebagai penggantinya sebelum beliau wafat, rupanya beliau merasa trauma sewaktu ditinggal oleh Nabi, yakni sempat terjadi perselisihan yang cukup tajam di kalangan kaum muslimin. Karena Nabi tidak menunjukkan siapa calon penggantinya, hal ini adalah yang disebut dengan sistem suksesi kepemimpinan dengan jalan wasiat oleh pendahulunya dan tidak melalui pemilihan pada pertemuan terbuka. Tipe kepemimpinan Umar bin Khattab. Gaya kepemimpinan Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang tidak melakukan banyak rekayasa pencitraan terhadap dirinya, tetapi memang benar-benar hadir dan mensolusikan secara nyata setiap persoalan yang menimpa seluruh rakyatnya. Tipe yang pertama, musyawarah. Dalam bermusyawarah, Umar bin Khattab tidak pernah memposisikan dirinya sebagai penguasa. Ia meletakkan dirinya sebagai manusia yang sama kedudukannya dengan anggota musyawarah lain. Kedua, APBN untuk rakyat. Semua kekayaan negara dipergunakan untuk melayani rakyat. Umar tidak pernah berpikir mengambil kesempatan atau keuntungan dari APBN untuk kesenangan diri dan keluarganya. Ketiga, menjunjung tinggi kebebasan. Menurut Umar, semua orang memiliki kemerdekaan sejak lahir ke dunia. Umar sama sekali tidak takut akan kebebasan bangsanya. Kebebasan menurutnya adalah kebebasan kebenaran, artinya kebenaran berada di atas semua aturan. Keempat, siap mendengar kritik. Beliau adalah sosok yang siap mendengar kritik pedas maupun manis dari rakyatnya, walaupun beliau adalah pemimpin yang keras dan tegas. Kelima, terjun langsung mengatasi masalah rakyatnya. Sangat masyhur di kalangan umat Islam bahwa Umar adalah sosok pemimpin yang benar-benar merakyat. Lama pemerintahan Umar bin Khattab. Kekhalifahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Masa kekhalifahan Umar merupakan masa-masa terbaik sepanjang sejarah Islam setelah wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Fokus program pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi. Kedelapan provinsi tersebut adalah Mekah, Madinah, Jazirah, Suriah, Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Kedua, membentuk lembaga-lembaga negara seperti Dewan Militer yang mengurusi keamanan negara dan Badan Permusyawaratan para sahabat yang memberikan kesaksian dan pendapat terhadap permasalahan yang timbul demi kemajuan pemerintahan. Ketiga, membentuk Dewan Hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Setiap gubernur didampingi oleh seorang dewan hakim. Keempat, menetapkan kalender Islam, yaitu menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah, dihitung berdasarkan peredaran bulan dan dimulai pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Prestasi Umar bin Khattab selama memerintah. Beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab diantaranya sebagai berikut. 1. Perluasan daerah Islam.
Pada masa kepemimpinan Umar, perluasan daerah Islam meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. 2. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Di antaranya ada Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, dan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang memperkenalkan sistem pengajian bagi pegawai pemerintah. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Prestasi yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriyah. Sebelum kalender Hijriyah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriyah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah. Kekurangan kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membuat suatu sistem pemerintahan bekerja dengan baik untuk kesejahteraan rakyat dan bukan sistem itu sendiri. Umar bin Khattab menggunakan Al-Quran dan hadis dalam menjalankan roda pemerintahannya. Karena itulah yang diamanatkan kepada beliau. Tidak menutup kemungkinan seorang Umar di masa kini dapat menjadi presiden NKRI dengan sistem demokrasinya. Dan kemungkinan besar akan berhasil karena ciri-ciri kepemimpinan beliau yang tegas, adil, jujur, dan amanah itu. Sangatlah tidak adil menggunakan ukuran politik zaman sekarang untuk menilai seorang di masa lalu. Sumbangsih pemerintahan Umar bin Khattab terhadap peradaban Islam. Yang pertama, membuat kalender Islam. Seperti kita ketahui bahwasanya pada pemerintahan Umar bin Khattab, beliau menetapkan kalender Hijriyah sebagai kalender Islam yang dimulai pada bulan Muharram. Yang kedua, mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan. Beliau juga menyuruh untuk kaum muslim dan muslimin untuk meramaikan bulan Ramadan. Yang ketiga, memberi isyarat lampu hijau dalam proyek pengumpulan Al-Quran. Di pemerintahan beliau juga rame-ramenya untuk membukukan Al-Quran. Yang keempat, memberikan hadiah dan penghargaan untuk para hafid penghafal Quran. Beliau juga sangat mengapresiasi para hafidzah penghafal Quran di zaman beliau. Yang kelima, menghapus pembayaran jizyah atau pajak bagi ahlul dhimmah atau non-muslim yang dilindungi dan tidak mampu. Kemudian beliau juga memberi tanda pengenal khusus untuk ahlul dhimmah tadi biar tidak terkena pajak. Yang ketujuh, menetapkan wajib militer. Seperti kita ketahui, beliau terkenal dengan pribadi yang sangat tegas, maka mungkin di pemerintahan beliau militer sangat digembleng sedemikian rupa. Yang ke-8, menugaskan pihak pengadilan dan penunjuk jalan sebagai pengiring militer. Yang ke-9, membuat surat keputusan secara tertulis, kemudian mengadakan pertemuan dan rapat berkala dengan petinggi, pejabat, dan para gubernur. Mungkin itu saja yang dapat saya aturkan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.